Halo, kembali lagi dengan saya Evangeline Tosani di Liputan Sosiologi. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Setiap individu ataupun setiap dari kita itu pasti pernah merasakan masalah. Mau itu masalah kecil, masalah besar, mau itu masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, pasti ada aja masalah yang pernah kita hadapi. Dan tentu dari semua masalah itu tentu ada jalan keluarnya. Mau itu secara baik-baik ataupun melalui jalur hukum atau pengadilan. Tapi apabila masalah kecil biasanya tidak sampai ke sana ya. Cuman cukup di antara kita saja. Jadi dari masalah-masalah itu tidak hanya kita aja yang mengalami, namun sebuah negara seperti Indonesia juga ada masalah. Masalah-masalah apa aja sih? Mau masalah di masyarakatnya, atau di pemerintahannya, I need your consent atau on a di few items to rakyatnya, continue. dan masih banyak lagi. Jadi, sebenarnya masalah sosial itu apa sih? Jadi, masalah sosial itu adalah suatu keadaan yang tidak kita harapkan. Jadi, seperti masalah. Kita tentu tidak akan mengharapkan masalah, betul bukan? Karena itu akan meribatkan hidup kita sendiri. Kita maunya semua smooth aja hidup kita. Tentu tidak akan bisa, karena di mana kita berada pasti akan ada masalah. Jadi masalah sosial ini ada definisinya menurut para ahli. Ada menurut Sutomo, menurut Surjono Sukanto, dan juga menurut Martin S. Weinberg. Yang kurang lebih artinya itu hampir-hampir mirip, yaitu suatu kondisi sosial itu yang tidak kita inginkan atau ada ketidakcocokan gitu atau bertentangan. Jadi dari masalah sosial ini muncul dua paham, yaitu paham individualisme dan paham sosialisme. Paham individualisme itu berarti bermula dari adanya konsep bahwa manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk individu yang memiliki hak kebebasan yang penuh. Cukup ditekankan kata-kata makhluk individu ini ya, sehingga munculnya individualisme. Kalau paham sosialisme ini, karena selain makhluk individu, tentu ada makhluk sosial. Jadi, dikenal dengan sosialisme. Paham sosialisme pertama kali ditokohi oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 di Inggris. Dan ada satu lagi ketinggalan, paham partikularisme dan paham universalisme. Partikularisme dan universalisme sudah kita pelajari di bab sebelumnya, jadi tidak perlu panjang lebar saya jelaskan. Terus kita lanjut lagi. Apa masalah sosial yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita dulu? Misalnya ada pencurian, ada pengangguran, ada pencurian termasuk kriminalitas, terus ada kemiskinan, dan juga ada masih banyak lagi. Tentu semua itu terjadi karena ada sebabnya. Tidak mungkin suatu masalah terjadi tidak ada sebab. Tidak mungkin suatu masalah terjadi begitu saja. Pasti ada aja sebabnya. Sebabnya yaitu karena berasal dari manusia itu juga sendiri, seperti kemiskinan. Seharusnya orang yang miskin itu mencari lapangan kerja atau mencoba bekerja. Kalau tidak ada lapangan kerja, itu mungkin pemerintah bisa memberi bantuan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga kaum-kaum yang kurang mampu
bisa menghidupi diri mereka sendiri. Kalau untuk pengangguran, juga karena tidak adanya lapangan kerja, jadi untuk itu pemerintah sebagai kepala negara harus memberi bantuan dengan membuka lapangan kerja atau memberi dana bantuan. Kalau untuk kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, itu sudah di jalur yang tinggi. Apabila pencurian mungkin masih bisa diselesaikan dengan ngomong antara dua pihak. Tapi kalau pembunuhan itu atau pemerkosaan juga itu sudah melalui jalur hukum karena sudah melanggar hak atau undang-undang negara. Jadi dan dari permasalahan sosial tersebut juga akan memberikan dampak yang sangat besar. Misalnya untuk negara akan merugikan negara dan mungkin akan mencoreng nama baik negara. Jadi untuk itu pemerintah dan juga rakyatnya harus sama-sama bisa mengurangi permasalahan sosial ini. Mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita sebarkan ke orang lain. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini tentang permasalahan sosial di masyarakat. Terima kasih.